Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selamat datang. Waalaikumsalam Dan, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Gus. ya, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi masih dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen semua. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengirimkan foto-fotonya dan video tentunya. Jadi kali ini ya kita kelompok-kelompokkan pertanyaan-pertanyaan itu biar efisien menjawabnya. Nah, ini salah satunya kita membahas menguningnya daun kelapa sawit, pelepah kelapa sawit. Yang pertama yang masih TBM di belakang saya ini, Mas. Nah, ini Ya, Pak Gus. juga menguning seperti ini. Nanti kita bahas apa penyebabnya dan tentunya bagaimana mengatasinya, bagaimana solusinya. Oleh karena itu, kita tampilkan dulu ya, Mas Imo ya, apanya Ya, Pak Gus. Ya. yang dikirim itu gambarnya coba saya lihatkan. Curug buah. Sudah kelihatan kan Mas Imo? Oh, kelihatan Pak Gus. Ya, ini TBM posisi di apa? Rio di Pekanbaru, Mas. Iya, Pak Gus. Rokan Hilir itu ya, Pekanbaru. Nah, itu. Jadi dulu ini PSR, Mas, PSR. Nah, gitu. Oh, iya, Pak Gus. Kenapa sih ya gitu? Ini TBM. Yang kedua, nah ini kan menguning juga, Mas. Tapi ini kan Iya, tanaman TM di pinggir jalan. Ya, posisi kebun ada di Simalungun, Sumatera Utara. Jadi dari dua penanya ini mohon penyebabnya apa dan nanti solusinya bagaimana. Monggo silahkan. Iya, Pak Gus. Jadi mungkin akan saya jelaskan dengan dasar-dasarnya dulu. Jadi kenapa kok selalu magnesium ini nampak, ini sebenarnya defisiensi magnesium, Pak Gus. Jadi kenapa kok nampaknya terutama di areal yang pinggir jalan gitu Pak Gus. Nah, perlu kita sadari semua bahwasanya ada yang zat hijau daun dalam suatu tanaman kelapa sawit itu disebut dengan klorofil Pak Gus. Nah, inti dari klorofil sendiri Pak itu adalah Mg kan gitu. Nah, proses terbentuknya klorofil itu adalah proses fotosintesis Pak Gus. Jadi air ditambah CO2 dibantu dengan energi sinar matahari kan gitu Pak Gus. Nah, kenapa kok di areal pinggir jalan? Karena areal pinggir jalan itu areal maksimum menerima sinar matahari Pak Gus, sinar matahari langsung. Sehingga otomatis fotosintesis yang di areal pinggir jalan itu akan jauh lebih produktif dibandingkan dengan areal yang di tengah blok karena tertutup dengan pelepah yang lainnya kan gitu. Sehingga apabila tanaman mengalami defisiensi, maka dialah tanaman yang dari pinggir jalan inilah yang akan mengalami pertama Pak Agus. Seperti halnya contoh yang ditunjukkan Pak Agus tadi yang MG tadi yang tanaman tua Pak Agus. Nah, yang ini ya Mas. Nah, ya Pak Agus. Kemudian kasus di tanaman TBM yang tadi Pak Agus tunjukkan itu biasanya terjadi Pak, itu tanaman-tanaman generasi kedua untuk tanaman kelapa sawit dan tanaman generasi pertama tanaman karet Pak Agus. Nah, kenapa itu terjadi? Karena proses sebelumnya yang menggunakan X sawit itu juga X sawit kemudian X karet itu mayoritas biasanya sudah terjadi degradasi bahan organik Pak Agus ataupun sudah turunan bahan organik atau C organik. Nah, C organik ini merupakan indikator kesuburan tanah dan salah satunya adalah fungsinya adalah kapasitas keterkation yang tentunya semakin banyak jumlahnya di tanah mineral akan semakin baik karena itulah sebagai mulutnya hara itu masuk setidaknya memasuk mana untuk membantu Pak Agus. Sehingga seperti ini nampak kali ini kondisinya udah tanahnya kesuburannya menurun sehingga fotosintesisnya maksimal
tapi hara MG-nya nggak tersedia kan gitu Pak Agus. Nah, namun ini Pak Agus sarannya, ini tidak bisa langsung di pupuk MG langsung bisa selesai Pak Agus. Sebenarnya memang harus ditingkatkan dulu kesehatan tanahnya, baik kimia, fisika, dan biologi tanahnya, terutama bagaimana kita bisa memberikan bahan organik Pak Agus. Berikan organik, kalau masih TBM seperti ini Pak Agus, kalau bahan organik pabrikan dosisnya hanya 1 sampai dengan 2 kg saja. Namun kalau pakai kotoran ternak setidaknya 25 kilo, ataupun kalau memberikan dengan tankos setidaknya 150 sampai 200 kg kan gitu. Nah, baru selang 2 minggu diberikan pupuk MG. Karena ini sudah akut kasus yang di TBM Pak Agus. Ya. Ini menyelesaikan biar cepat serapannya sebaiknya pakai kiserit Pak Agus. Oh iya. Karena kiserit ini bisa lebih cepat responsif sehingga nanti dalam 2 minggu sudah mulai menunjukkan warna perubahan warna. Ketika daun ini masih warnanya ada hijau Pak, nanti ini bisa berubah. Namun yang pelepah di bawah itu sudah ada 2 pelepah yang kering Pak, itu tidak berubah Pak Agus. Tapi yang 2 pelepah yang nampak di sisi kanan kiri ini Pak Agus, insya Allah ini masih berubah untuk menjadi hijau. Karena Pak, di situ masih aktif untuk fotosintesis. Ketika MG-nya tersedia, maka klorofil akan berkembang dan terjadi fotosintesis lagi untuk kembali pulih Pak Agus. Dosisnya berapa Mas Mo? Dosisnya untuk yang TBM ini berapa? Kiserit. Nah, kalau kiserit dengan kondisi seperti ini Pak, kalau enggak defisiensi mungkin kisaran kita yang kita sarankan dari BPKS sekitar 350 sampai 500 gram Pak Agus. Nah ini baik per pohon, karena ini kondisinya akut, setidaknya ini harus pakai maksimalnya tadi Pak, angka 500 gram untuk kiserit Pak Agus. Nah, tapi sebaiknya kalau memang ada bahan organik dulu baru kiserit. Tapi kalau enggak ada, jangan nunggu 1 bulan. Kalau bisa udah ada ya segera dipupukkan aja kiseritnya Pak. Seperti Mas, itu Pak. Pertanyaan Mas ini kok penyebabnya apa kok spot-spot Mas? Sebelahnya sana hijau-hijau nggak terjadi. Ya, betul, betul. Biasanya ini terjadi Pak. Kalau yang pertama kalau eks-karet ya dekat-dekat tunggul karetnya Pak Agus. Karena di situ udah kondisi sumber darahnya udah kan, kalau eks-karet Pak Agus dia di sela-sela tanamannya kan nggak semua pohonnya di sela tunggulnya kan Pak Agus. Kalau di kelapa sawit juga seperti itu. Biasanya yang kejadian seperti ini yang eks dekat tunggul sisanya Pak Agus. Karena apa? Di situ sudah sangat porus Pak, udah nggak ada sumber darahnya. Namun yang dapat di gawangan mati tanaman sebelumnya pasti tentu akan lebih hijau. Mungkin itu contohnya yang 9 meter dengan ini kan hijau itu nama Pak. Bisa jadi pas titik gawangan mati ataupun pas antar pohon di tanaman generasi sebelumnya Pak Agus. Seperti itu. Oke, udah clear lah untuk yang TBM. Ya, Pak. Sekarang kita bahas yang TM yang pinggir jalan ini tadi. Iya, Pak Gus. Nah, ini kan Pak Gus kalau melihat yang terutama ini kan hidrogenitasnya tinggi. Karena apa? Karena 2 pohon yang di sisi jauh itu walaupun defisiensi MG, bukan MG semata itu Pak Gus, karena udah nampak pusatnya. Jadi sepertinya juga pupuk hara yang lain juga kurang bagus. Walaupun kenapa MG nampak duluan ya karena tadi Pak, efek dari sinar matahari yang memberikan energi dalam proses fotosintesis Pak Gus. Iya, Mas Imo ini kan dia agak bukit naik ini. Yang sebelah ujung sana yang agak rendah itu dataran nggak terjadi loh Mas itu, meskipun pinggir jalan. Betul Pak Gus, karena pertama catatannya kenapa agak tinggi, karena otomatis solumnya kan agak di atas, otomatis ada hara hilang itu kan adanya pencucian. Ini termasuk Pak, erosi permukaan tanahnya kan juga tinggi, sehingga otomatis pupuk-pupuk yang ada di sini banyak yang tercuci. Kalau di area rendahan Pak ada pengkayaan hara karena yang dari atas ini bisa mengalir ke bawah. Seperti itu Pak Agus. Nah intinya kalau sudah melihat kondisinya seperti ini, konservasi tanah dan airnya menjadi hal utama. Sehingga kalau bisa pemupukan selain pupuk dolomit, pupuk yang NPK, urea atau KCL itu sebaiknya dibenam jauh lebih baik Pak Agus, supaya pencuciannya tidak tinggi untuk memitigasi kejadian yang parah seperti ini tidak terulang. Ya itu kan dikasih rora-rora, dikasih apa Mas bahan organik juga ini kan? Iya betul Pak Agus. Itu jauh lebih baik seperti itu. Ya. Oke pemirsa, sudah dijawab 2 penanya ini tapi berkaitan sama tapi kasusnya beda di tanaman TBM, di tanaman TM. Terima kasih Mas Imo, Pak Jenderal. Kita lanjutkan lagi nonton sepak bola leg kedua.
Oh, Ya. iya. Oke, Oke. Pak Gus. Terima kasih, Pak Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.